Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan mata kuliah ilmu fikih. Dan alhamdulillah kami dari kelompok 3 diberi kesempatan pada pertemuan kali ini untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang fikih jinayah. Nah, sebelum kepada pemaparan hasil diskusi atau materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saudari Risti Anissa dengan NIM 11820600040. Dan yang kedua ada Lulu Nur Fauzia dengan NIM 11820600063. Dan yang terakhir saya Muhammad Alfat Iftikar Hanim dengan NIM 11820600070. Baik, langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu saudari Lulu Nur Fauzia. Kepadanya saya persilahkan. Kepada moderator, di sini saya selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian fikih jinayah. Fikih secara etimologis berasal dari kata faqahyafqahu yang berarti faham. Fikih didefinisikan oleh Wahab al-Jauhali dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Asy-Syafi'i, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci atau terpercaya. Kemudian pengertian dari jinayah. Secara etimologis, jinayah berasal dari kata janna yajani jinayan yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda, atau yang lainnya. Adapun hukum pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam. Kata lain dari jinayah yaitu ukubah, jarimah, dan jinayah itu sendiri. Kemudian pengertian dari jarimah. Jarimah berasal dari kata jarama yajrimu, jarimatan, yang berarti membuat dan memotong. Dalam terminologi hukum Islam atau fikih, istilah jarimah menurut Al-Mawardi adalah jaraim atau tindakan kriminal, adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Kata jarimah identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh jarimah diistilahkan dengan tindakan pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Selanjutnya, sumber hukum pidana Islam. Yang ke-1, Al-Quran sumber hukum pertama. Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam, sekaligus sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Landasan dan dalil bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dalam Islam adalah banyaknya ayat Al-Quran yang menetapkan demikian. Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber yang utama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu dan divisualkan dalam bentuk huruf Arab, kemudian dikodifikasikan dalam bentuk mushaf. Mushaf berisi ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah atau ayat-ayat Makkiyah, dan sebagian ayat yang diturunkan di Madinah atau ayat-ayat Madaniyah. Al-Quran terdiri atas 114 surat, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, dan terbagi dalam 30 juz. Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadi ide dasar lahirnya hukum dan peraturan yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk persoalan yang memerlukan ijtihad para ulama.
Dalil-dalil yang digali dari Al-Quran mayoritas berisi huliyat atau umum dan dapat ditaksiskan atau terdapat dalil juz'iyah yang menghususkan perihal hukum tertentu, baik oleh ayat Al-Quran maupun oleh hadis. Salah satu contoh firman Allah dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama bagi ketentuan hukum pidana Islam terdapat dalam surat Al-Isra ayat 9, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka ada pahala yang besar. Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Menurut ulama usul fikih, ayat itu dapat dimaknai bahwa Al-Quran menjadi patokan atau kaidah dan tatanan hukum untuk manusia dalam menjalankan kehidupan dengan baik dan benar menurut peraturan hukum-hukum Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sunnah, sumber hukum Islam kedua. Sunnah sering disamarkan dengan hadis, artinya semua perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Takrir Nabi SAW adalah perbuatan Rasulullah SAW yang disiratkan menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Misalnya ketika Khalid bin Walid memakan daging biawak, Rasulullah SAW membiarkannya. Hal itu menyiratkan bahwa Nabi tidak mengharamkannya. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, didasarkan pada salah satu ayat Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surat An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, ijma, sumber hukum Islam ketiga. Ijma diartikan kesepakatan terhadap sesuatu. Pengertian ini dikemukakan oleh Al-Asmani yang mengutip pendapat Abu Ali Al-Farisi dalam kitab Al-Idhah. Secara terminologis, ijma adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma umat Muhammad SAW. Ijma merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, didasarkan pada salah satu ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 15, yang artinya, maka ketika mereka membawanya dalam sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan kepada mereka perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Quran Surat Yusuf ayat 15. Kemudian, qiyas, sumber hukum Islam keempat. Qiyas berasal dari kata kasa yakisu kaisan, artinya mengukur dan ukuran. Kiasa diartikan sebagai pengukuran sesuatu dengan yang lain. Kiasa diartikan pula dengan at-takdir wa al-taswiyah, artinya menduga dan mempersamakan. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang hukum pidana Islam, misalnya pidana pembunuhan, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92 dan Al-Baqarah ayat 178. Kemudian pidana perzinahan, Quran Surat An-Nur ayat 2 dan Quran Surat An-Nisa ayat 25. Kemudian pidana khamar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 9. Kemudian pidana pencurian, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Selanjutnya yaitu tujuan hukum pidana Islam. Menurut Oktoberiansyah, ada beberapa tujuan hukum pidana Islam. Yang pertama yaitu al-jaza atau pembalasan.
Ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan mendapat balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya. Yang kedua yaitu al-jazru atau pencegahan. Ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Yang ketiga yaitu al-islah atau pemulihan perbaikan, yaitu memulihkan perilaku tindak pidana. Dan yang terakhir, al-tafkir atau penebus dosa, yaitu orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja, tetapi dipertanggungjawabkan atau hukuman di akhirat. Penjatuhan hukuman di dunia merupakan salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Selanjutnya di sini ada klasifikasi tindak pidana Islam. Nah, bila dilihat dari berat ringannya hukuman pidana Islam ini tergolong menjadi 3 macam golongan. Yang pertama ada jarimah hudud, yang kedua jarimah qisas dan diyat, yang ketiga jarimah takjir. Pertama yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah tindak pidana dan sanksi pidananya itu sudah diatur sedemikian rupa dalam nas Al-Quran dan menjadi hak Allah. Jarimah atau tindak pidana hudud ini sering diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut syariat, hudud ialah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai hak Allah. Nah, di sini ada 7 tindak pidana hudud, yaitu zina, qadzab atau menuduh orang lain berzina tanpa cukup bukti, ada khamar, sariqo atau pencurian, qat'u al-tariq atau perampokan, dan al-bagyu atau pemberontakan. Yang kedua yaitu jarimah qisas dan diyat. Menurut istilah syara, qisas adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Sedangkan diyat yang sebagaimana dikutip dari Syed Sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya. Tindak pidana ini berkenaan dengan kejahatan terhadap orang, seperti membunuh dan menganiaya. Bagi pelaku tindak pidana ini akan dikenai hukuman qisas atau diyat dari individu yang menjadi korban. Misalnya, jika ada seseorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja, maka hukumannya itu pelaku dikenakan hukuman mati. Akan tetapi, keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukuman denda atau diyat. Adapun menurut tindak pidana qisas dan diyat ini terbagi dalam 5 macam, yakni pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang menyerupai disengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan yang tersalah. Dan yang ketiga yaitu jarimah takzir. Takzir adalah tindak pidana yang sanksi pidananya itu ditetapkan oleh hakim. Takzir adalah jarimah yang diancam hukuman takzir. Menurut bahasa, takzir itu memberikan pelajaran. Istilah takzir ini memberikan pelajaran, maksudnya adalah memberikan hukuman yang bertujuan mengoreksi atau merehabilitasi pelaku kejahatan. Nah, takjir ini juga dapat dikenakan terhadap perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat, misalnya pelanggaran lalu lintas, korupsi, begal, pencurian, dan sebagainya. Dalam hal ini, hakim memberikan kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana takzir serta keadaan si pelaku. Baik, lanjutkan kepada asas-asas hukum pidana Islam. Yang pertama ada asas legalitas. Nah, asas ini berasal dari kata Arab yang berarti asasun, yang artinya dasar atau prinsip.
Sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin, yaitu leg atau kata benda yang berarti undang-undang. Nah, namun pengertian secara keseluruhannya ialah asas legalitas ialah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada aturan yang mengaturnya. Lalu ada yang kedua, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain. Nah, asas ini ialah asas yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia, baik yang perbuatannya baik ataupun perbuatan yang jahat, akan mendapatkan imbalan yang setimpal atau sama. Lanjut, yang ketiga ada asas praduga tak bersalah. Nah, asas ini yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. Lalu yang keempat, ada asas tidak bersalah. Asas tidak berlaku salah, non retroaktif. Asas tidak berlaku salah ini ialah bahwa hukum pidana ini berlaku bagi tindak pidana yang terjadi setelah hukum pidana itu ditetapkan. Lalu yang kelima ada asas kesamaan di hadapan hukum. Nah, di dalam syariat Islam ini semua orang itu dianggap sama di hadapan hukum ya, tidak ada dibeda-bedakan antara si kaya dan si miskin ataupun bangsawan atau rakyat biasa. Nah, oke, selanjutnya ada asas tidak sahnya hukum karena keraguan. Nah, ini berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah. Adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan. Nah, nas dari hadis ini jelas ya. Ada hadisnya jelas dalam hal ini. Ada hindarkan hudud dalam keadaan ragu. Lebih baik salah dalam membebaskan daripada membebaskan dan salah dalam menghukum. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.